Puji Tuhan, apa kabar sahabat Eva Kreatif? Mari kita akan lihat dan dengarkan berita bertobat seorang bintang porno menikah dengan pendeta. Inilah kisah Kristen Brittany DeLaMora. Pembicara dan penulis Kristen Brittany DeLaMora mengatakan salah satu faktor yang mendorongnya untuk bekerja selama beberapa tahun di industri porno adalah kenyataan bahwa ia dilecehkan secara verbal sebagai seorang anak, membuatnya dia kelaparan untuk menegaskan siapa dirinya. Dalam bulan pertama bekerja sebagai aktris porno pada usia 18 tahun, DeLaMora dikenal dengan nama Jenna Presley ingin berhenti, namun kebanggaan mencegahnya meninggalkan industri selama 7 tahun. Dalam episode tersebut, podcast Let's Talk Purity yang dibawakan bersama oleh suaminya, Pendeta Richard DeLaMora, wanita berusia 34 tahun itu mengingat bahwa kerja di bisnis porno terasa seperti menjadi bagian dari keluarga. Dia terus-menerus diberitahu betapa cantiknya dia dan bahwa dia ditakdirkan untuk menjadi bintang. Meskipun selama bertahun-tahun dia menemukan bahwa industri film dewasa memiliki sisi gelapnya, tidak sampai bertahun-tahun setelah dia mulai membaca Alkitab dan melepaskan harga dirinya, dia meninggalkan industri tersebut pada tahun 2012. Saya masuk ke industri itu karena saya merasa sangat ditolak dalam hidup dan saya mencari tempat untuk memiliki, kata Brittany DeLaMora. Saya mengalami serangkaian kesulitan, tetapi kesombongan membuat saya terjebak dalam industri itu, karena kesombongan akan selalu membuat Anda terjebak dalam musim kehidupan yang tidak Anda inginkan, karena Anda terlalu takut untuk mengakui bahwa Anda membutuhkan bantuan, dan itu adalah aku. DeLaMora membuka tentang bagaimana Alkitab mempengaruhi keputusannya untuk meninggalkan industri porno dan menarik kembali tirai pada realitas menyedihkan di balik layar yang kebanyakan orang tidak tahu ketika mereka menonton pornografi. Juga di podcast Richard DeLaMora membahas perjalanannya menuju kemurnian seksual. Sedikit langkah iman, DeLaMora mengingat perjumpaan dengan Yesus yang dia alami pada saat dia berhenti dari industri porno. Setelah pertemuan itu, dia kembali melakukan pornografi selama 3 tahun. Saya kembali ke bisnis ini selama 3 tahun, tetapi saya memiliki Alkitab, katanya, dan Roh Kudus mulai berbicara kepada saya melalui halaman-halaman Alkitab itu. Suatu hari ketika dia sedang membaca Alkitab di pesawat terbang menuju Las Vegas untuk memfilmkan sebuah adegan, ayat-ayat dari Wahyu pasal 2 ayat 20-23 berbicara kepadanya. Bagian itu menjanjikan penderitaan bagi Isabel dan mereka yang melakukan perzinahan atau percabulan dengannya, kecuali mereka bertobat dari caranya. DeLaMora mengklaim ayat-ayat itu membebaskan saya dan membawa duka cita ilahi yang tiba-tiba. Yohanes pasal 8 ayat 32 mengatakan, maka kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dia membacakan dan itulah yang terjadi pada saat itu. Dan saya mulai menangis dan saya memiliki hati pertobatan ini. DeLaMora mengatakan dia segera bertobat dan merasakan kasih karunia Tuhan datang padanya. Dia ingat perasaan bahwa Tuhan mengatakan kepadanya,
Jika Anda berhenti dari industri porno hari ini, saya akan berkati hidup Anda seperti yang tidak pernah bisa dilakukan oleh siapapun. Wow, luar biasa. Saya hanya seperti, ya Tuhan, saya sangat menyesal. Saya tidak tahu bahwa ini yang saya lakukan. Dan saya sangat menyesal telah menyakiti hatimu. Dan karena telah membahayakan hidup saya dan kehidupan orang lain, tambahnya. Saya mengambil langkah iman. Hanya itu yang saya miliki, adalah langkah kecil iman itu. Aku mengambilnya dan Tuhan adalah manusia dari firman-Nya. Dan Dia memberkati hidup saya seperti yang tidak pernah bisa dilakukan oleh siapapun. Di balik layar, meskipun dia ingat industri porno sudah seperti keluarga, pengalamannya tidak seglamor yang terlihat. Ketika orang menonton film porno, mereka sering tidak memikirkan apa yang terjadi di balik layar. Hanya aspek hiburan dan kesenangan katanya. Tetapi mereka tidak melihat wanita di lokasi syuting yang menangis karena mereka membenci apa yang mereka lakukan. Dan para sutradara dengan canggung melihat sekeliling, bertanya, apakah kita memotong adegan sekarang? Apa yang kita lakukan? Dia menjelaskan. Sutradara akhirnya melakukan pengeditan dan memotong hal-hal semacam itu. Saya telah melihat wanita dengan memar di sekujur tubuh mereka. Dia melihat wanita ditekan untuk berpartisipasi dalam adegan porno tertentu dan telah mendengar wanita masuk daftar hitam karena tidak melakukan adegan tertentu. Mereka melakukan hal ini karena seringkali agen sangat menekan dan mereka menekan anak perempuan mereka untuk melakukan sesuatu karena mereka dibayar ketika Anda dibayar, tambahnya. Jadi sepertinya mereka merasakan tekanan yang luar biasa untuk melakukan hal-hal yang tidak ingin mereka lakukan. Dan ini adalah hal-hal yang tidak akan pernah Anda dengar. De La Mora berpendapat bahwa artis porno tidak menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka melakukannya karena mereka tahu mereka akan mendapatkan gaji pada akhirnya. Dan mereka memiliki tagihan yang harus dibayar. Obat-obatan yang harus dibeli, kami memiliki biaya. Ini adalah sisi gelap dari hal-hal yang tidak Anda lihat dalam bisnis, dan itu sangat menyedihkan. Saya telah melakukan begitu banyak narkoba dengan wanita di industri ini. Saya telah melihat wanita menumbuk seluruh botol anggur hanya untuk melewati adegan itu. Porno tidak hanya akan menyedot jiwa seseorang, tetapi juga menyedot jiwa para pemainnya. Menyerahkan hati untuk Tuhan, Richard De La Mora berbagi perjalanannya menuju kemurnian dan bagaimana dia datang untuk memberikan hidupnya kepada Kristus pada tahun 2006. Seorang penginjil yang memimpin Love Always Ministries yang berbasis di San Diego, De La Mora mengatakan dia tidak akan pernah lupa ketika dia membaca buku tentang kemurnian seksual di rumah pamannya sekitar 15 tahun yang lalu yang secara radikal mengubah hidupnya. Dia mengatakan buku itu mendorong mereka yang ingin menjadi murni secara seksual untuk memiliki visi dan mengenali mengapa mereka ingin mengejar kemurnian. Penulis berkata dalam buku, keluarkan selembar kertas dan tuliskan 7 alasan mengapa Anda ingin tetap murni secara seksual. Dan saya mulai mencatat alasannya, seperti salah satu alasannya adalah saya ingin menjadi hamba Tuhan. Saya ingin menjadi otentik. Saya ingin memastikan itu tidak akan mengaruhi kepemimpinan saya. Dan saya hanya menuliskan semua ini. Richard De La Mora menceritakan. Saya tidak akan pernah melupakan hari itu karena saya mengatakan pada Tuhan, jika saya akan melakukan ini denganmu, jika saya akan berjalan dan memiliki hubungan ini denganmu, saya ingin melakukannya dengan benar. Aku ingin memberikan seluruh hatiku padamu. Richard De La Mora mengatakan dia tetap suci secara seksual
selama 8 tahun sebelum menikahi istrinya pada 2016. Dia mempraktikkan kemurnian seksual yang nyata, tidak ada masturbasi, tidak ada pornografi di belakang layar, tambah Brittany de la Mora. Pria ini adalah panutan bagi semua pria karena ketika saya mempelajari kisahnya, saya adalah seorang Kristen baru. Jadi saya seperti tunggu apa? Sejujurnya saya pikir semua pria melakukan masturbasi. Apakah itu ingin? Apakah itu mungkin? Dia benar-benar memimpin jalan kemurnian untuk membuktikan bahwa dengan Tuhan segala sesuatu mungkin. Amin. Dan dengan Tuhan Anda dapat memiliki pengendalian diri atas hal-hal ini. Lanjutnya, ya puji Tuhan. Brittany de la Mora menyatakan bahwa orang Kristen akan sering berpikir bahwa mereka memiliki hasrat seksual yang harus mereka penuhi, yang membuat mereka percaya bahwa selama mereka tidak berhubungan seks sebelum menikah, mereka masih dapat melakukan masturbasi atau menonton film porno. Jika Anda melihat seorang wanita dengan penuh nafsu, Anda sudah melakukan perzinahan. Bahwa jika Anda belum menikah, itu tidak pantas, kata Brittany de la Mora. Langkah-langkah untuk mengelola kemurnian. Richard de la Mora mengatakan banyak orang Kristen cenderung memiliki kesalahpahaman tentang apa yang sebenarnya terkandung dalam kemurnian. Kemurnian bukan hanya tentang keperawanan. Kesucian bukan hanya untuk para jomblo atau orang muda, tetapi kenyataannya adalah Tuhan ingin kita suci hati. Karena apa jadinya jika kita murni secara lahiriah, tetapi batiniah kita kotor, kata penginjil itu. Dan cara kita menyembah Tuhan adalah dalam roh dan kebenaran. Jadi jika kita menyembah Tuhan dan roh kita jahat dan kotor, saya tidak peduli jika Anda masih perawan. Apapun yang Anda lakukan tidak masalah jika hati Anda tidak murni. Ketika seseorang memberikan hidup mereka kepada Tuhan, mereka menjadi murni, kata de la Mora, tetapi mereka perlu mengelola kemurnian mereka dengan mencari kuasa dari Roh Kudus. Betul, amin. Cara kita mengelola kemurnian kita bukanlah dalam pekerjaan kita, bukan pada kekuatan kita, tetapi Roh Kudus mengizinkan kita untuk memberi kita izin untuk benar-benar melihat area-area ini di dalam hati kita. Tambahnya, de la Mora setuju bahwa cara lain untuk mengelola kemurnian adalah memiliki mitra yang bertanggung jawab dan menetapkan kebatasan dalam hubungan, baik dalam berkencan atau menikah. Akuntabilitas dan batasan, kata pasangan itu, telah membantu mereka untuk tetap murni secara seksual saat berkencan. Itu penting bagi kami dan kami tetap bertanggung jawab. Saya memiliki 3 wanita dalam hidup saya pada waktu itu yang akan berbicara tentang kehidupan saya, mengingatkan saya tentang apa yang Tuhan panggil untuk saya lakukan, kata Brittany de la Mora. Dan setiap hari ketika saya bangun, saya akan mengucapkan deklarasi atas hidup saya, dan salah satunya adalah saya tidak akan jatuh ke dalam dosa seksual. Saya terus mengucapkannya sampai akhirnya roh saya mulai benar-benar menerima kata-kata itu. Ya, puji Tuhan, demikianlah berita dari Bintang Purno, sahabat Eva Kreatif, yaitu kisah dari Brittany de la Mora yang telah bertobat meninggalkan dunia hiburan, bintang porno, dan sekarang akhirnya dia menikah dengan seorang pendeta atau hamba Tuhan. Kita tidak tahu kapan hidup kita ini diubahkan oleh Roh Kudus sehingga menjadi manusia baru, manusia yang murni, manusia yang suci, yang kudus, yang tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Nah, sahabat Eva Kreatif, bila Anda menyukai berita ini,
Anda dapat memberikan komentar di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan di-share. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.